Selamat datang di channel Tahukah Kamu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa teori konspirasi Titanic yang sudah menjadi perbincangan banyak orang. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya silahkan diklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Jika sudah, yuk kita bahas bersama. Ketika Titanic tenggelam pada tahun 1912, dunia terguncang. Batasan inovasi manusia ditunjukkan dengan kejam dengan hancurnya kapal yang secara teknis luar biasa tersebut. Namun, teori konspirasi yang muncul secara daring dalam beberapa tahun terakhir, yang terbaru di Reddit, menimbulkan pertanyaan. Apakah sebenarnya Titanic yang tenggelam? Kami tahu, kedengarannya aneh. Tapi, bersabarlah. Semua orang tampaknya setuju pada satu fakta. Sebuah kapal benar-benar tenggelam di perairan es Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912 dan sekitar 1.900 penumpang di dalamnya tewas. Teori konspirasi tersebut hanya menyatakan bahwa Titanic sebenarnya bukanlah keajaiban teknis yang dijanjikan oleh perusahaan induk kapal, White Star Line. Sebaliknya, White Star Line menukar kapal untuk pelayaran dari Southampton ke New York, dan kapal yang disebut sebagai Titanic terbaik sebenarnya adalah kapal tua, Olympic. Lebih jauh, teori konspirasi tersebut menyatakan seluruh kecelakaan itu adalah penipuan asuransi yang gagal. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang JP Morgan dan masa kejayaan kapal-kapal besar. JP Morgan dan masa kejayaan kapal-kapal besar British White Star Line menghadapi persaingan ketat di Inggris dan di seluruh dunia. Di tingkat lokal, White Star Line bersaing ketat dengan Cunard Steamship Company, Ltd, yang pada tahun 1997 telah mengirimkan kapal penumpang terbesar di dunia, Lusitania dan Mauretania, dalam pelayaran perdananya. Untuk bersaing dengan Lusitania dan kapal pendampingnya, White Star Line terlibat dalam perang kapal raksasa. Perusahaan itu tidak asing dengan pertempuran semacam itu, tetapi Lusitania dan Mauretania milik Cunard telah mengalahkan apa yang disebut sebagai 4 kapal besar milik White Star dalam hal kecepatan tertinggi. Kali ini, perusahaan itu mendapat dukungan ekstra. Pada tahun 1902, White Star telah menjadi milik International Mercantile Marine Co. (IMM), sebuah perusahaan induk yang dibiayai oleh pemodal terkenal JP Morgan. Dengan izin Morgan, ketua White Star J. Bruce Ismay mulai mengerjakan apa yang kemudian dikenal sebagai kapal kelas Olimpik. Jika mereka tidak dapat menyamai kecepatan Lusitania, kapal kelas Olimpik akan mengungguli kapal Cunard. Mereka akan lebih besar dan lebih mewah. 3 kapal ditugaskan, Olympic, Titanic, dan Britannic. Olympic adalah kapal pertama yang dibangun, dan sesuai dengan namanya, kapal ini dianggap sebagai kapal utama. Pelayaran perdananya digembar-gemborkan secara luas, dan beberapa pelayaran pertamanya merupakan keberhasilan yang tidak diragukan. Namun, pada pelayaran kelimanya, kapal tersebut mengalami masalah serius. Pada tanggal 20 September 1911, saat melewati kapal militer Hawke, Olympic berbelok secara tak terduga. Karena lengah, kedua kapal itu jatuh. Olympic berhasil kembali ke pelabuhan dengan luka parah. Pengadilan kemudian memutuskan White Star Line bertanggung jawab atas insiden tersebut. Bab kedua konspirasi dimulai. Semua hal di atas secara umum disetujui sebagai fakta. Kecelakaan Olimpiade adalah titik di mana jalan bercabang. Setelah kecelakaan itu, para penganut teori konspirasi mengklaim Olympic merupakan bencana ekonomi. Gugatan hukum tersebut berarti biaya perbaikan tidak akan ditanggung oleh asuransi, dan tidak ada uang yang dikeluarkan saat kapal teronggok di dermaga. Jadi, perusahaan itu membuat perubahan. Kapal kedua yang baru dibangunnya akan diberi nama Olympic, sementara kapal lamanya yang rusak akan diubah fungsinya menjadi Titanic. Akhirnya, Olympic yang sebenarnya, yang sekarang diam-diam beroperasi sebagai Titanic, akan tenggelam dalam sebuah kecelakaan yang menyebabkan White Star Line dapat memperoleh pembayaran asuransi yang sesuai dengan kapal baru. Sementara kapal yang awalnya dibangun sebagai Titanic akan tetap bertahan. Satu-satunya hal yang merusak rencana itu adalah gunung es. Teori konspirasi lainnya mengklaim alasan yang lebih jahat untuk penenggelaman tersebut. JP Morgan berada di balik perubahan itu, ingin menggunakan kapal yang kualitasnya lebih buruk untuk menenggelamkan musuh-musuhnya di dalamnya. Para pendukung kedua teori tersebut menunjuk ke sejumlah petunjuk. Titanic tidak mengizinkan pemeriksaan publik sebelum pelayarannya, karena takut akan diketahui oleh para ahli sebagai Olympic yang menyamar, menurut para ahli teori. Dan kemudian ada jendela kapal.
Sebuah posting Reddit populer baru-baru ini meneliti gambar-gambar Titanic yang sedang dibangun dan Titanic pada pelayaran pertamanya dan menemukan gambar kedua yang mencurigakan dan mirip dengan Olimpik. Ada banyak rincian lainnya. Misalnya, klaim terpisah mengarah pada argumen bahwa Olimpik terletak di dasar laut, bukan Titanic yang asli. Bab terakhir konspirasi. Itu tidak masuk akal peneliti Titanic. Steve Hall dan Bruce Beveridge telah menerbitkan buku tentang subjek tersebut, Titanic or Olympic, Which Ship Sank? Mereka juga membantu menulis buku-buku lain tentang sejarah Titanic, termasuk Titanic, The Ship Magnificent. Keduanya langsung menanggapi argumen jendela kapal itu. Kapal Olimpik, tulis mereka, seperti halnya Titanic, pada awalnya dilengkapi dengan pengaturan 14 jendela kapal yang sama di sisi kiri lambung kapal, tetapi 2 jendela kapal tambahan kemudian dipasang. Keduanya sudah ada di sana pada bulan Maret 1912. Sejarawan Mark Chirnside juga telah mencurahkan banyak waktu untuk pertanyaan tentang mengapa tepatnya perubahan itu dilakukan. Pada tahun 2005, ia meneliti argumen asuransi bahwa kapal itu sengaja ditenggelamkan untuk mengklaim manfaat asuransi. Mengutip Ismay, Titanic berharga $7.500.000 dan diasuransikan sebesar $5 juta setahu saya. Hal ini didukung oleh Wakil Presiden IMM Amerika, Philip Alitsas Franklin, yang mengonfirmasi bahwa polis asuransi itu bernilai $5 juta. Jika terjadi konspirasi, orang akan menduga polis asuransi akan diubah untuk menanggung seluruh nilai kapal, tulis Chirnside. Saat itu, White Star hanya bisa berharap untuk mendapatkan kembali 2/3 dari nilai kapal. Jika diteliti lebih saksama, tidak ada klaim Olimpik Titanic yang dapat bertahan terhadap upaya fenomenal yang diperlukan untuk peralihan tersebut. Kedua kapal tersebut tidak sepenuhnya identik. Titanic memiliki kafe unik dan restoran ala carte yang lebih besar, Oma Papa, tulis Chirnside, dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman perusahaan sebelumnya dengan Olimpik. Baru-baru ini, Associated Press melaporkan bahwa reruntuhan Titanic telah ditemukan dengan nomor identifikasi konstruksi, CIN, unik kapal tersebut. 411 menjadi bukti tak terbantahkan bahwa itu bukanlah upaya menutup-nutupi yang gagal. Itu belum semuanya. Tidak mungkin untuk menganggap kapal yang berusia 1 tahun sebagai kapal baru, kata Chirnside, sambil menunjuk sejumlah perbedaan kecil antara keduanya, termasuk pelat baja tambahan yang dipasang pada pelat dasar mesin Olimpik, yang ditambahkan pada tahun 1911, dan masih ada dalam pemeriksaan lebih lanjut pada tahun 20-an dan 30-an. Ketika Titanic diselidiki oleh Dewan Perdagangan Inggris, tidak ditemukan pelat seperti itu. Bukan karena Titanic atau pemiliknya, JP Morgan, tidak dicurigai. Morgan menunjukkan kekuasaan yang fenomenal atas AEG semasa hidupnya, dengan menyelesaikan krisis perbankan tahun 1907 hampir sendirian. Kebetulan, tenggelamnya Titanic terbukti menjadikan IMM sebagai perusahaan Morgan yang gagal secara finansial, bangkrut 2 tahun kemudian. Namun, dalam insiden itu, ada bukti fisik bahwa Morgan mengubah sistem monitor. Tidak ada bukti konkret tentang konspirasi Titanic yang dapat menandingi bukti yang disajikan oleh para sejarawan. Bagaimana, apakah Anda setuju tentang konspirasi Titanic tersebut atau malah sebaliknya? Apapun itu jawabannya, tetaplah menjadi diri sendiri dan berusaha lebih baik dari hari sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya sampai akhir. Dan silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. And see you.